Oke, teman-teman, selamat datang lagi di channel Bagus Eko Prasetyo. Di kontenku kali ini beda dari kontenku sebelumnya yang biasanya mukbang sama main game. Kali ini aku lagi ngobrol-ngobrol santai aja di pinggir jalan. Jadi kalau kalian dengar suara-suara motor, harap dimaklumi. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai sama Mas Eko. Ini Mas Eko, dia owner salah satu cemilan di Sampit, Martabak Planet. Betul, Mas. Nah, oke, kita mulai langsung aja kali ya. Sebelumnya Mas Eko, ini Mas Eko mulai berintis martabak nih dari nol. Apa ada sokongan dari orang tua? Kalau dibilang rintis dari nol sih enggak, Mas. Sebabnya ini adalah usaha keluarga. Jadi ceritanya itu orang tua udah ngejalanin jualan martabak ini udah dari tahun 2000 lah ya. Oh, lama juga ya. Udah lama. Terus juga udah tahun 2000 itu udah mulai jualan dari harga berapa perak ya itu ya, 3.000 perak kalau nggak salah, atau berapa perak itu, 3.000 perak udah dapat 2 loyang. Jadi sistem dulu tuh tangkup 2000 sebelum kerusuhan ya. sebelum kerusuhan ya. kerusuhan 2001. Nah, habis itu mulai sampai sekarang masih buka, dan kita udah punya 3 cabang dengan pemegangnya tetap keluarga. 3 cabang di mana aja tuh? Cabangnya yang pertama tentunya di Cilikriwut, yang kedua di Jalan Es Parman, yang ketiganya di Haimarsat. Oh, Cilikriwut itu ya, apa namanya, pusatnya ya? Ya, itu pusatnya, tempat awal mulanya di situ. Berarti yang megang orang tua ya di sana? Ya, di sana megang orang tua. Oke, kalau yang di Haimarsat? Di Haimarsat itu adik saya. Iya. Tapi dulu kan berarti ikut orang tua ya dulu ya? Oh, jelas, kita sebagai anak yang baik tidak pernah berbuat salah, kita harus berbakti. Apa itu nongkrong? Oh tidak, saya tidak punya teman. Saya bantu orang tua setelah sekolah, lalu saya sekolah, saya pulang lagi untuk bantu orang tua, begitu saja aktivitasnya. Mulai umur berapa tuh udah berkecimpung dengan dunia permartabakan? Sebenarnya kalau dibilang umur berapa berkecimpung tuh, saya nyentuh gerobak itu TK ya. Jadi saya tuh ada cerita lucu, Mas. Jadi waktu jualan, bapak saya kan belum punya karyawan ya itu. Jadi sama ibu jualan, karena ibu di rumah takut sendirian, akhirnya ikut ke jualan. Bantuin, saya juga dibawa ikut. Jam tidur saya itu jam 9, sedangkan ibu tutup jam 12. Anda mau tahu di mana saya tidur? Di dalam gerobak, di mana kompor martabak itu ada di dalam gerobak. Jadi saya tidur di tengah-tengah gerobak, Mas. Panas, Mas. Jadi dijadikan kayak barang ya, ditaruh di dalam gerobak. Bangun-bangun basah baju saya. Berarti tapi kalau mulai ini kan sudah megang outlet sendiri ya? Ya. Nah, megang outlet sendiri ini udah berapa tahun? Dari tahun kapan tuh? Setelah saya lulus dari kuliah di tahun 2023, itu bulan Agustus saya udah mulai jualan. Jadi sempat nganggur 2 bulan lah untuk mempersiapkan jualan. Oh ya, kalau nggak salah dapat info pernah buka di Jogja ya? Betul, kita sempat survive juga di Jogja untuk cek ombak. Berapa bulan di Jogja? Di Jogja lumayan lama. Kita 2 tahun di sana bertahan ya. Bertahan. Jadi bertahan tapi tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan, guys. Bener. Itu kita makan keringat sendiri aja, itu gotong royong, Mas. Jadi sehari itu nggak mesti ada yang beli satu pun, nggak mesti. Kadang-kadang kita bawa pulang adonannya. Aduh, apa ini? Hidup macam apa ini? Berarti sakitan di Jogja ya jualan? Ya, saat di Jogja jualan itu kebetulan partneran sama 2 orang teman saya, orang Batam. Karena mereka bingung mau kerja apa waktu itu, daripada apply kerjaan ikut sama orang, kita memberanikan diri lah untuk belajar membangun bisnis waktu itu. Karena otak-otak ini adalah otak-otak mahasiswa, pengennya independen, pengennya sendiri, dengan modal yang seadanya ya kan. Kebetulan saya punya basic martabak, akhirnya kita tumpuk modal, kita bangun dengan modal gerobak yang berapa ya waktu itu ya, 2 juta kalau nggak salah gerobak tuh. Oh ya, kecil aja dia, 1,5 meter aja, Mas. Tahun berapa itu? Tahun 2022 kalau nggak salah. 2022. Iya, 2022 2 juta itu udah lumayan. Waktu itu berarti 2022 itu kalau nggak salah UMR Jogja 18 ya?
Iya, kemungkinan 18. Ya, berarti Pokoknya mungkin 2021, 2022 pas Covid lah. Pas Covid udah mulai. misal nih di Jogja, kalau misalkan ada kesempatan buat buka di Jogja dengan hasil sama dengan yang di Sampit, lebih pilih yang mana? Oh, jelas di Jogja saya. Di Jogja. Jelas. Why? Kenapa? Kaos yang pertama di sana SDM-nya mutar terus. Oke, Secara tidak ya. langsung kita ada kemungkinan besar untuk pengembangan cepet lah ya. Ya karena lebih gede sana ya. Ya, terus daya beli kemungkinan juga lebih cepat di sana karena orangnya nggak bakal bosen. Yang penting kita mahasiswa. update konten untuk branding brand kita, terus marketingnya, sosmednya jalan. Oh, berani saya dengan pendapatan yang sama, yang sama. Tadi Oke. jawaban saya Enak di lebih Jogja, ya? enakan di Jogja karena ya banyak faktor-faktor lain yang mendukung lah ya Mas ya. Iya sih. Heeh. Di Jogja juga banyak mahasiswa ya. Banyak Ya. mahasiswa, banyak pekerja-pekerja dari luar juga. Juga kalau kita stres, healingnya banyak pilihan ya daripada Iya. di sini ya. Sekali di Sampit jalan 30 menit udah keluar kota. Tambah lagi di Jogja banyak mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kan kerjanya ngunyah dulu. Iya benar. Mil aja. Amil. Kalau keluh kesahnya banyakan di Jogja apa di sini? Kalau keluh kesahnya sendiri sih Waktu buka tentunya, oh iya, compare-nya kan sama-sama merintisnya ya. Compare-nya sama-sama merintis, tentu keluh kesahnya lebih banyak di Jogja karena emang pada dasarnya di Jogja itu waktu itu aku tuh emang dia buat belajar Mas. Keluh kesahnya. Keluh kesahnya sakitan yang pas buka di Jogja apa di Sampit? Jelas sakitan yang di Jogja Karena di sana merintis dari nol banget ya. betul-betul dari nol, kita nggak punya apa ya brandingan dari orang tua di sana, terus kita belajar nge-branding brand kita sendiri, marketing brand kita sendiri gitu. Emang benar-benar buat belajar. Bahkan waktu itu saya juga belajar manajemen karyawan ya waktu saya KKN karena teman saya dia ngerasa nggak bisa jualan sendiri, akhirnya hire satu karyawan cewek, namanya siapa aku lupa, dari Subang juga, dia orangnya baik dia. Dan sekarang jadi istri Anda. Oh tidak, bukan istri saya, Kan ya bukan. bukan. Dan dia bisa dipercaya lah, cepet belajarnya. Nah, salah satu kelebihan di Jogja tuh kayak gitu ya kayaknya. Iya. Menurutku salah satu kelebihan di Jogja itu pengusaha-pengusaha baru itu bisa meng-hire karyawan karena gaji di sana tuh kecil nggak sih? Iya betul. Bukannya apa-apa ya, Kak. Memang bukan rahasia umum lagi kan ya. Di Jogja tuh gajinya lumayan kecil. Kecil dia. Saya aja kerja part time cuman gaji 600. Aku pernah di Jogja. Itu pertama kali melamar kerjaan itu ditawari gaji 300.000 dengan perjalanan dari rumah itu 12 kilo. Di Sampit kalau 12 kilo itu udah keluar kota. Bayangkan. Gelo sih. Tapi di sana di Jogja itu enaknya lebih itu ya apa, lebih bisa slow living dan menikmati suasana ya. Ya pertama itu. Terus juga banyak ragam manusianya ya, karena kota perantauan, jadi kita bisa banyak belajar karakteristik dari setiap orang, dari setiap daerah. Mereka pasti mereka bawa culture-nya sendiri-sendiri kan. Yang dominan kan di sana orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Jakarta, sama orang Papua lebih dominan. Nah sekarang nih kan di sini udah di cabang Sampit ini kan udah lumayan settle lah ya, udah lumayan tenang lah. Ada nggak sih kepikiran buat buka cabang gitu atau meng-hire karyawan lebih banyak? Kalau misalkan buka cabang tentunya ada sih Mas, cuman lebih ke mempersiapkan manajemennya sama transportasinya kayak gitulah. Soalnya kalau kita nggak bisa asal buka kan, belum lagi SDM-nya harus dipercaya kan, kayak sampean anjay. Kayaknya gajiku mau dipotong ya. Tapi ada nggak kepikiran mau jual apa namanya branding? Apa sih sebutannya? Franchise ya? Ya, franchise. Ada sih beberapa temen juga dari Jogja, dari Lombok, itu mereka minta di franchisein
punya aku, brandku. Cuman karena akunya sendiri belum belajar banyak ya, jadi nggak berani lah. Takut salah langkah, di-cut sama orang, bubar usahaku, Mas. Apa. Franchise kan kita berarti kan jual nama ya. Jual nama sama Kan kita jual dapat produk. keuntungan di awal kan ya. Keuntungan besarnya di awal, keuntungan Iya. selanjutnya di bahan. Jual bahan. Kan ada regulasinya tuh kayak gimana aturannya. Terus itu udah pasti kita harus lapor pajak ke NPWP kalau kita udah brandnya legal ya bahasanya ya. Nah, ini kita udah lumayan panjang nih ngobrolnya udah lumayan panjang lebar. Ini sebenarnya aku mau buka sesi apa tadi ya? Sesi apa? Aku tadi mau bikin sesi apa ya? Relate, soal relate gitulah, sistem soal quotes orang-orang. Ya, tapi kita lagi berdiri menjual. Aduh, ngomong apa sih aku? Ada pembeli. Ada pesan-pesan nggak? Pesan atau saran untuk mungkin kaum muda, makhluk muda sekarang kalau mau buka usaha apa aja yang harus disiapin? Karena kan Anda termasuk muda ya, masih umur berapa? 40 ya? Saya Ya. Saya kelahiran 2021, Mas. Nggak dong, saya baru umur 26 kok. Ada nggak nih pesan-pesan buat para kaum muda yang suka rebahan-rebahan sambil scroll TikTok? Wah, kalau soal saran kayak gitu kayaknya aku belum bisa ngasih banyak ya. Atau apalagi Kasih hal-hal aja yang itu pedas-pedas. harus yang matang ya. Soalnya kalau membangun usaha untuk sekarang itu beda sama zaman dulu, Mas. Aku pernah bilang ke orang tuaku soal kenapa orang dulu atau orang Jawa tuh berani banget buka usaha tanpa mikir apapun. Yang penting buka dulu aja gitu. Karena mereka belajarnya selain belajar step by stepnya sekalian langsung jualan, mereka juga di konsistensinya. Makanya kalau orang-orang dulu tuh, contohnya di Surabaya deh, banyak makanan atau kuliner yang legendaris kan bahasanya kan. Itu pakai udah generasi keberapa. Itu mereka jualan dari tahun itu sampai sekarang sepi ataupun rame, mereka Jualan, tetap jualan, Mas. Iya. Kalau kita, Mas, jualan sepi, kita udah mikir usaha yang lain. Kalau rame kita udah mikir cabangnya ada berapa gitu kan. Padahal keuntungan belum seberapa ya. Iya, Tapi kalau ngobrolin konsisten tuh kayaknya ada dilema juga sih. Soalnya banyak teman-teman itu juga ngerasain sebenarnya dia itu mau nih pengen konsisten nih sampai pengen benar-benar gede, tapi modal kebanyakan tuh orang terkendala di modal. Jadi kalau soal konsisten tuh sebenarnya aku ini pengen konsisten guys, tapi karena modalku berkata lain jadi nggak bisa aku lanjutkan. Oke, coba aku jawab ya. Kalau kalian misalkan permasalahan di modal, terus ada orang, anggaplah orang kaya ngasih kau modal, kau berani nggak eksekusinya? Itu dia. Iya juga sih ya. Mari, Mas. Ketan dua. Oke, Oke, kita jualin ketan lagi guys. berani nggak eksekusinya? Berani nggak ngasih janji berapa baliknya? Berapa itu lama dia. baliknya? Itu rada susah juga, itu dilema gitu. Iya, nggak bisa Dulu- stuck doang di Aku modal. juga pernah buka usaha dulu ya. Buka usaha pernah di Jogja. Buka baru 1 bulan, kena lockdown. Ampun. Kena lockdown. Nah itu juga aku mau menerapkan konsisten, tapi nggak bisa karena selama 1 bulan penghasilanku itu kuhitung cuman nggak sampai 100.000. Berapa? Puluh ribu selama 1 bulan. Mak. Soalnya kan dipotong uang sewa tempat, terus buat beli bahan. Iya juga sih. Saus dong, Mas. Sama acar. Dan salahnya aku dulu waktu buka usaha itu kalau nggak habis aku masak semua, aku bagi-bagikan orang. Itu sih kesalahan. Duduk dulu, Bang. Nunggu sebentar lagi. Nah, masukan buat kalian kalau buka usaha, kalau nggak habis jangan dibagi-bagikan ke orang. Selain modal nggak bisa muter, jadi ketergantungan nanti orang-orang yang kita kasih. Iyalah, nunggu aja si A itu jualan mie ayamnya nggak habis. Iya, Ntar juga dianterin. betul sekali.
Itu jeleknya. Kita bukannya mengajar yang jelek ya, tapi memang itu kenyataannya. Oke, udah 8 menit. Kita nanti lanjut ke sesi relate ya. Kita fokus jualan dulu. Buat kalian jangan lupa di like, share, dan komen, dan juga di subscribe. Buat kalian yang suka atau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan di komen. Untuk beberapa video aku ke depan, mungkin kalian akan sering melihat Mas Eko dan saya ngobrol, tapi pembahasannya beda-beda ya. Jelas. Gitu, jadi pantengin aja, jangan lupa di subscribe juga. Oke, bye bye.